Halo guys, kami dari kelompok 1, Praktikum Pemupukan dan Kesuburan Perairan kelas M03. Kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pembahasan materi serta hasil pada praktikum yang telah dilaksanakan. Dan berikut beberapa anggota dari kelompok kami. Sekian perkenalan dari kelompok kami, silakan sambil bersantai, dan selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di laporan dokumentasi Praktikum Pemupukan dan Kesuburan Perairan tahun 2022. Kami dari kelompok 1, kelas M03, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Kegiatan praktikum dilakukan di kolam tradisional dan beton, UPT Sumber Pasir, Malang. Berikut ini adalah kompilasi hasil kegiatan praktikum yang sudah dilakukan. Pertama, pemupukan di kolam dan tambak. Hal pertama yang dilakukan adalah mengeringkan terlebih dahulu kolam. Tanah dasar kolam dicangkul terlebih dahulu dan dibiarkan kering 2 hingga 3 hari. Namun, pada saat musim penghujan, dikeringkan selama 7 hingga 14 hari. Apabila dasar tanah mengalami kemasaman, maka perlu diberikan kapur sebelum diberi pupuk organik maupun anorganik. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah yang pada umumnya bukan karena kekurangan unsur Ca, tetapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti P, mudah diserap tanaman dan keracunan, dapat dihindarkan. Pupuk organik atau organik ditebarkan secara merata dan kolam digenangi air 30 hingga 40 cm. Kolam dibiarkan terlebih dahulu 5 hingga 7 hari agar pakan alami bertumbuh kembang. Pemupukan kolam dilakukan dengan cara memasukkan pupuk etabol ke dalam karung, lalu karung tersebut dimasukkan ke dalam kolam. Pada hari ke-5 hingga 7, pakan alami akan tumbuh. Terdapat 3 macam cara pemupukan di kolam atau tambak, yaitu: yang pertama, langsung ditebar di atas tanah. Cara yang kedua, dengan diaduk di dasar perairan. Cara yang ketiga, digundukan di suatu tempat. Berikutnya ada pengukuran parameter suhu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan saat pengukuran suhu antara lain: menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu berupa termometer. Kemudian, termometer dimasukkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari. Setelah itu, tunggu 2 hingga 5 menit sampai didapatkan hasil yang stabil. Kemudian dibaca hasil dari pengukuran, kemudian dicatat hasilnya. Hasil dari pengukuran suhu untuk masing-masing kolam adalah 19 derajat Celcius dan 22 derajat Celcius. Berikutnya ada pengukuran DO atau oksigen terlarut. Pengukuran DO dilakukan dengan cara sebagai berikut. Caranya cukup sederhana, masukkan DO meter ke dalam air, baik pada kolam beton maupun pada kolam tradisional. Setelah DO meter dicelupkan ke dalam air, maka bisa dilihat dari monitor DO meter. Tunggu hingga angkanya stabil, maka catat nilai tersebut sebagai nilai DO-nya. Hasil pengukuran DO atau oksigen terlarut adalah 8,4 untuk kedua kolam. Pengukuran pH.
Cara mengukur pH adalah dengan memasukkan pH paper ke dalam air sekitar 1 menit, kemudian kibaskan hingga setengah kering. Setelah itu, cocokkan dengan kotak standar pH, sehingga didapatkan hasil sebesar 7 untuk kedua kolam, yang menandakan kolam-kolam tersebut netral. Pengukuran nitrat. Pengukuran nitrat dapat dilakukan dengan menyaring 12,5 ml air sampel dan menuangkannya ke dalam cawan porselen. Cawan tersebut diuapkan di atas hot plate hingga kering. Tambahkan 0,25 ml asam fenoldisulfonik setelah cawan dingin. Kemudian, aduk dengan spatula dan encerkan dengan sedikit aquades. Tambahkan NH4OH setetes demi setetes hingga terbentuk warna dan encerkan dengan aquades hingga 12,5 ml. Masukkan air sampel ke dalam cuvette. Kemudian hitung kadar nitrat dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 mikrometer. Hasil yang didapatkan adalah 0,057 ppm untuk kolam 1 dan 0,055 ppm untuk kolam 2. Pengukuran fosfat. Menghitung fosfat dapat dilakukan dengan mengambil 12,5 ml air sampel dan memasukkannya ke dalam elemenyer berukuran 50 ml. Tambahkan 0,5 ml amonium molibdat dan homogenkan. Tambahkan 3 tetes SnCl2 dan homogenkan. Masukkan sampel tersebut ke dalam cuvette dan hitung kadar menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 690 mikrometer. Didapatkan hasil sebesar 0,134 ppm untuk kolam 1 dan 0,042 ppm untuk kolam 2. Kelimpahan fitoplankton. Menghitung fitoplankton dapat dilakukan dengan mengukur biomasa ataupun menghitung jumlah plankton per satuan volume. Data yang telah didapatkan dari perhitungan fitoplankton pada setiap bidang pandang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, di mana T adalah luas cover glass, V sama dengan volume konsentrat plankton dalam botol tampung, L sama dengan luas lapang pandang dalam mikroskop, V kecil sama dengan volume konsentrat plankton di bawah cover glass, P sama dengan jumlah lapang pandang, W sama dengan volume air sampel yang disaring, N sama dengan kelimpahan plankton, dan N kecil sebagai jumlah plankton yang ada dalam bidang pandang. Dari rumus ini didapatkan hasil sebesar 0,11 individu per liter untuk kolam 1 dan 0,08 individu per liter untuk kolam 2. Sehingga didapatkan kesimpulan data hasil pengukuran parameter kualitas air. Yang pertama, suhu pada kolam tradisional yaitu 19 derajat Celcius dan pada kolam beton adalah 22 derajat Celcius. pH pada kolam tradisional yaitu 7 dan juga pada kolam beton yaitu 7. Lalu pada nitrat, kolam tradisional dapatkan hasil 0,057 mg per liter dan pada kolam beton 0,055 mg per liter. Pada ortofosfat didapatkan kolam tradisional yaitu 0,134 mg per liter dan pada kolam beton 0,042 mg per liter. Dan yang terakhir, DO pada kolam tradisional didapatkan 8,4 mg per liter dan kolam beton 8,4 mg per liter. Sekian penjelasan dari kami berharap semua materi yang kami jelaskan dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.